Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon siapapun jangan ikuti seseorang karena dia figur. Bukan. Ikuti karena dia memiliki dalil. Kalau figur, antum akan fanatik figur, fanatik tokoh, fanatik ulama. Dia bisa keliru, bisa salah. Coba ya kalau ada di kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani itu dengan sifatus salat Nabi, sangat indah sekali situ. A'immatul ulama, a'immatul kibarul ulama, bagaimana perkataan para ulama menasihati semua muridnya. Tidak ada mengatakan, Abu Hanifah mengatakan, ya, la taktub, jangan kau ikuti apa saja yang kau dengar dari saya. Jangan. La taqil, jangan kau bertaklid sama saya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Meskipun hadis itu bukan saya yang bilang, bukan saya sampaikan, jika itu sahih, di situ mazhabku. Imam Malik mengatakan haramun ayyafti alaina iza kana lam ta'lam min aina akhazna. Haram berfatwa atas diriku kalau dia mengatasnamakan diriku, baru dia tidak tahu dari mana saya mengambil dalilnya. Imam Malik semuanya menunjuk pada satu sama, jangan ikuti saya, tapi ikuti ilmu yang benar. Antum insyaallah, kalau antum akan fanatik guru, antum tidak punya guru yang sejati. Karena guru semua punya keliru, punya salah. Tapi ikut yang punya dalil. Kalau tidak ada dalilnya, jangan ikut. Antum akan dimanapun. Itu satu ya, nasihat bagaimana kita miliki. Kemudian ya abati, la ta'budus syaitan, la ta'budus syaitan, jangan kau ibadah syaitan, jangan kau tunduk sama syaitan, jangan kau menyembah sama syaitan, jangan kau menyerupai syaitan. Inna syaitan kana lirrahman asya. Karena syaitan itu sifatnya menentang, sifat itu bermaksiat dan seterusnya. Karena itu semua sifat jelek selalu disandarkan sama syaitan. Ibrahim, semua yang menentang Allah disebut syaitan. Di sini disebutkan semua yang suka bermaksiat namanya syaitan. Karena inna syaitan kana lirrahmani asya. Maaf Bapak Ibu, syaitan itu sederhananya yang sedang bermaksiat. Siapa yang sedang bermaksiat, hakikatnya dia syaitan. Karena itu semua yang jelek-jelek itu biasanya disebut syaitan. Syaitan itu dari kata syaitan, artinya yang jauh dari ketaatan, yang jauh dari rahmat. Jadi kalau sedang menentang Allah, itu namanya syaitan. Nah, kalau selama ini syaitan kita apa? Yang tidak ada giginya tapi tidak ada kakinya, syaitan. Ya. Jika ada air jalan tapi tertutup keran, syaitan. Kalau ada goyang-goyang di situ baru tidak ada orang, syaitan. Ya, kalau ada rumah kosong kita bilang awas, syaitan. Kalau ada gelap-gelap kita bilang apa? Syaitan. Ya, kalau tutup pintu, keluar pintu, tutup pintu, tak tutup pintu, tidak ada orang, bilang syaitan. Ini mungkin karena kita tidak bisa bedakan mana syaitan, mana jin. Akhirnya syaitan selalu dipersepsikan seperti itu. Karena memang yang selalu muncul di televisi, setan itu selalu apa? Selalu jelek-jelek kelihatan di situ. Selalu menempati rumah kosong, tempat keramat. Saya ulangi ya, setan itu tidak suka tempat kosong. Setan itu selalu mencari yang ada orangnya. Karena setan tidak suka pensiun. Setan itu menggoda manusia. Jadi kalau tidak ada orangnya, itu setan malas itu. Pasti selalu yang ada orangnya. Ya,
Setan pengangguran. Kalau yang begitu mungkin jin. Ya abatis, wahai bapakku, ini ahaf wa yamassa ayah, saya sangat takut, khawatir. Coba seorang ayah, seorang anak secara apa dari dalam dirinya itu takut sekali bagaimana bapaknya nanti disentuh api neraka. Secara apa namanya dari dalam ini? Naluri dari dalam, anak itu tidak mau bapaknya disiksa. Ya abati ini ahafu ayyamassak min azabir rahman ayakuna lisyaitani waliya. Ayah, jangan ayah, nanti ayah disiksa. Bentuk kasih sayang. Dan seperti ini juga bapak, ajari anak, melarang anak, ini nasihatnya Pak. Ujung-ujungnya saya tidak mau anda nanti disentuh api neraka. Kalau ini bergerak, lahir itu dengan cinta. Setelah 4 kali Ibrahim ini menyampaikan, dijawab oleh Ibrahim. Ini jawabannya. Apa jawaban Ibrahim? Qala, ini jawabannya Nabi Ibrahim. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Seperti Ibrahim, kau benci ke Tuhanku, kau tidak suka Tuhanku, kau selalu mengejek Tuhanku, kau selalu mencela Tuhanku Ibrahim. La illam tantah, kalau kau tidak berhenti mencela itu, kalau kau tidak berhenti yang begitu Ibrahim, apa? 1, la arjumannak, saya akan lempari batu kamu. Dirajam Pak, dilempari batu. Maksudnya Ibrahim ini marah sekali. Kalau kau tidak berhenti, saya akan lempari kamu batu. Ini resiko Pak. Anu baik-baik, ayahnya marah. Dan ini pelaku syirik paling tidak suka kalau urusan Tuhannya diganggu. Paling tidak suka. Dan ini yang disentuh Ibrahim. Bukan cuma itu, kalau kau tidak mau berhenti, wahjurni maliya, silahkan kau pergi, keluar dari rumah ini, keluar dari kampung ini, keluar dari negeri ini. Biasa Pak ya. Saya dulu waktu sekolah, karena suka hal-hal yang mungkin banyak orang tidak suka, apa dia bilang itu, sudah mangkas keluar saja, keluar saja. Kalau istilah kita di sini mungkin pan rasu-rasu, ya. Saya bilang mari sholat Pak, sudah waktunya sholat. Dia bilang saya sebentar juga sholat. Saya keluar sholat. Ini Ibrahim ancamannya apa? Ancaman dibunuh, ancaman dilempari batu, ancaman dibunuh oleh bapaknya sendiri, bahkan diusir. Apa jawaban sang anak? Apa jawaban Ibrahim? Dia menjawab, salamun alaik, salamun alaik. Semoga bapak yang dikehendaki tadi, semoga bapak tetap selamat. Ini sudah mau dibunuh, sudah mau dilempari batu, sudah mau diusir, tetap dia bilang, mudah-mudahan bapak baik-baik saja. Tapi kira-kira kalau kita diusir sama bapak, kira-kira kita apa bilang? Kalau diusir di rumah, kau pergi, keluar, saya akan bunuh kamu. Kira-kira maaf, yang sudah bisa melawan, apa jawaban tak? Coba lempar mak. Coba pukul mak, coba. Ini Ibrahim mau dibunuh, mau dilempari batu, mau dibunuh sama bapaknya. Apa dia bilang? Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi.
saya akan mohon ampunanmu sama Allah Tuhanku. Innahu kana bi hafiya. Saya tidak pernah bosan berdoa karena Allah itu baik sekali sama saya. Wah, luar biasa, Pak. Saya juga belum sanggup ini. Kalau ada orang mau pukul kan, coba nih, coba nih. Kira takut kah? Laki-laki tonjan deh. Ini berarti tidak. Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Kalau dibaca itu ayat, Pak, dengan diresapi, aduh, Masya Allah. Ini jawaban, Pak, bagaimana Ibrahim tegas tapi lembut. Tegas, menolak yang benar tetap benar, yang batil tidak bergeser, tapi lisannya lembut. Tidak ada kata kasar, tapi bagaikan gunung, Pak, tidak akan bisa dipengaruhi oleh bapaknya, tidak akan dipengaruhi oleh akidah bapaknya. Tapi jawabannya, Masya Allah. Kalau Anda meyakini sesuatu kebenaran, jangan mudah dipengaruhi oleh orang. Tapi ingat, sikap kita tetap tegas tanpa melukai orang yang berbeda. Tegas tapi tidak menyakiti. Mohon ini saya kira jangan mudah, tapi tidak kasar, tidak menyakiti, tapi tidak akan berubah. Mohon maaf, dia bilang tidak akan berubah. Mohon maaf, sekali keyakinan saya seperti itu dan seperti itu yang saya ilmui, mohon maaf, saya akan ikut pada yang lain-lain, tapi untuk prinsip ini maaf tidak. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim setelah terjadi dialog ini dan sudah ada jawabannya. Apa yang didapat Nabi Ibrahim? Resiko dakwah iman, resiko tauhid, resiko berhadapan dengan kesyirikan. Apa? Wa tazilukum, saya berlepas diri dari engkau ayah dan kaum tak. Saya lepas, saya pergi dari rumah ini, saya siap diusir, saya siap pergi. Wa ma tad'una min dunillah, saya pergi meninggalkan semua sesembahanmu. Bukan cuma kampung ini, bukan cuma ayah saja, bukan cuma bapak saja, tapi seluruh sesembahan-sesembahan saya tidak pernah bisa ketemu. Apa yang terjadi? Cuma tetap saya mengandalkan wa ad'u rabbi. Saya terus menerus memanggil, bukan lagi kepada ayah, saya akan memanggil Rabbi, Tuhanku ke atas. Saya akan mengeluh kepada Allah, asa alla aku nabi du'ai rabbi syakia, dan saya tidak pernah bosan meminta sama Allah. Ini coba, kalau orang sudah punya muamalah dengan Allah, hubungan dengan Allah, dilepaskan sama bapaknya, dilepaskan sama keluarganya, tapi sudah bagus hubungannya dengan Allah, saya memilih maunya Allah, Tuhanku ayah. Saya tidak pernah bosan. Kalau ayah menghendaki saya pergi, diusir, saya pergi. Karena ini menyangkut masalah akidah, tidak ada tawar menawar. Pergi. Dan di sini sejarahnya apa? Dari Irak, Babilonia waktu itu, sekarang Irak, Ibrahim pindah dari mana? Irak, Babilonia. Kemana? Ke Palestina. Waktu itu belum ada orang beriman sama Nabi Ibrahim kecuali satu. Siapa? Istrinya nanti Sarah dan kemanakannya Nabi Lut. Sama-sama nanti pergi, cuma 2 aja pengikutnya. Itu pun sebelum menikah dengan Siti Sarah, harus nanti kita akan bahas di surah Al-An'am, resiko naik dulu di batas api, dilempar di atas api, sesudah bertemu dengan api baru wanita beriman bernama Siti Sarah. Jadi memang cinta itu mesti diperjuangkan.
Jangan pernah cinta kalau Anda tidak siap berkorban. Demi sudah dia berkorban, siap dilempar, justru baru ketemu dengan wanita yang tidak ada tandingan keimanannya, Siti Sarah. Saking setianya Siti Sarah, saking iman Siti Sarah, satu-satunya wanita yang rela menikahkan suaminya sendiri, yang belum sanggup dilakukan oleh sebagian wanita. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunil. Kalau ketika pergi, sudah pergi ini, tinggalkan kampungnya dengan terlebih dahulu dibakar itu hidup-hidup, apa yang terjadi? Allah kasih balasan atas sebuah pengorbanan. Allah kasih balasan sebuah pengorbanan. Ini alam balasannya, Pak. Saya kasih keturunan dia. Di sini Ishak disebut. Padahal dalam ayat lain, ya, fabashshirhum ketika Nabi Rabbi habli minas solihin fabashsharnahu bigulamin halim. Siapa ini? Rabbi. Ketika dia mengatakan apa? Nabi Ibrahim minta, lalu disebutkan Ismail wa Ishak. Ismail dan Ishak. Kenapa Ishak disebut? Bahkan di sini wa Yakub, dan Yakub bukan anaknya, cucunya. Tapi disebut, artinya satu dari sekian keturunan. Berpisah kau dengan bapakmu, berpisah dengan bapakmu, tapi ku ganti. Kamu berpisah satu, sekarang kau ganti dapat dua. Apa itu? Anak Ismail dengan Ishak sekaligus cucu. Maka ini sekalian yakini nih, siapa yang berkorban karena Allah, siapa yang berniat untuk Allah lepaskan sesuatu, maka gantinya pasti ada. Man taraka syai'a, siapa yang meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka illa, kecuali Allah akan ganti, badalahu khairan min, Allah akan gantikan lebih baik. Siapa yang berani mengatakan ini haram, meskipun untungnya besar, ada keuntungan dunianya besar, tapi mengatakan ini tidak boleh, lepas, tidak akan mati kecuali Allah gantikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.